الفاتحة والقبول والتمام للرسول وإلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والبلدان جميع مشايخ الدين جميع آباء أمهاتنا ثم إلى ربنا سيدنا الجنة ولسعة الشر سنتم من زمان وإلى تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله جنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يغفر شيء زعله ويجعل مودة ورحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث الدين نسأل الله يا رب إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال الدرس الثامن. Kita sekarang berada dalam kitab Is'af Talibi Ridha Al-Khallagi Bibayani Makarim Al-Akhlaq. Di sini ad-dars tsamin, pelajaran yang ke-8. Al-Habib Umar mengambil judul dengan silaturrahim. Menyambung rahim. Menyambung kasih sayang. Jadi rahim itu bisa artinya satu perut, makanya disebut dengan satu rahim. Berarti kalau disebut dengan satu perut berarti kan saudara, menyambung persaudaraan. Satu bapak, satu ibu, satu kakek, atau yang disebut dengan sepupu, atau kerabat-kerabat jauh, misal satu buyut misal, atau satu bapaknya buyut misal. Nyambung tali silaturahim yang artinya asalnya dari satu rahim. Ar-rahim bisa diartikan rahmah, kasih sayang, menyambung tali kasih sayang kepada sesama muslim, apalagi sesama santri dengan santri, satu pesantren, satu majelis taklim, satu tempat kerja, satu anggota masjid, satu anggota mushola, satu anggota perkumpulan. Itu dilihat dari nilai silaturahimnya. Orang yang paling banyak silaturahim, orang yang paling akhlaknya mulia. Silaturahim ini luar biasa. Kita sudah membahas tentang di antara keagungan tersebut, itu di antaranya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan umur panjang, rezeki halal, baik, berkah dan banyak. Itu lantaran dia menjalankan silaturahim. Falyasil rahimah. Akhir dari hadis Rasulullah, man arada an yuwassa', barang siapa yang ingin an yuwassa' lahu rizqa, yang mau diluaskan rezekinya. Oh, setiap manusia mau rezekinya luas, halal, baik, berkah, luas. Mau gak jemaah? Jemaah mau gak? Mau gitu. Siapa yang tidak mau? Diluaskan rezeki. Artinya keberkahan hidup di alam dunia. Di antara keberkahan hidup di alam dunia, dia punya rezeki halal, baik, berkah, banyak. Bisa untuk bersedekah, bisa untuk menolong syariat Allah dengan tegaknya. Syiar baginda Rasulullah dengan tegaknya, membantu ini dan itu dan sebagainya. Kemudian juga al-maut 'ala husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka di akhir sabda baginda Rasulullah, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia menjalankan tali silaturahim. Tali silaturahim. Kita sudah membahas tentang apa hakikat silaturahim. Nah, sekarang kita sedikit mengulang. Silaturahim itu bukan artinya seperti kalau misalnya kita lihat dalam tradisi
lebaran yang ada, atau dalam tradisi ini dan itu yang ada. Yang satu bawa dodo, kemudian yang satu bawa uli untuk membalikin. Yang satu bawa wajik, kemudian yang satu bawa takpe uli misalnya, kayak gitu. Misal yang seperti itu. Yang seperti itu kunjung sana dan kunjung sini. Yang disebut dengan silaturahim apa? Nanti bakal dipanjangkan, dilebarkan pembahasan seperti ini oleh Habib Umar. Gitu. Indah nih, lihat. Jadi sedetik pun jangan keluar dari Nabawi TV. Ayo kita langsung ini ngaji, belajar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassallallahu wasallam ala safwatihi Muhammad ibn Abdillah. Semoga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan salam sejahteranya tertuju kepada kekasihnya. Ala safwati, kepada pilihannya. Muhammad ibn Abdillah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah. Wa alihi tahirin, dan kepada keluarganya yang suci. Wa sahbihil akramin, dan kepada para sahabatnya yang mulia. Wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada mereka para tabi'in yang mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, yang mengikuti ajaran para keluarga dan mengikuti ajaran sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ihsan ila yaumiddin, dengan mendapatkan kebaikan sampai kelak nanti hari kiamat. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, yang semoga Allah pula memberikan kepada kita dan kepada mereka seluruhnya selalu berada dalam perjalanan mereka, yaitu keluarga dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan kasih sayang Engkau ya Allah, wahai zat yang sebaik-baik yang memberikan kasih sayang. Amma ba'd, mulai masuk inti. Fa inna mimma da'ana ilaihi al-haqqu wa rasuluhu, maka sesungguhnya di antara apa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah dan Rasul ngajak kita itu khalqus silah, mengajak silaturahim, khalqus silati, terciptanya silaturahim. Bagaimana kita membuat silaturahim kuat? Landasannya artinya landasan iman. Landasannya ini makarimul akhlak. Tidak ada buruk sangka. Kalau misalnya mau menjalin silaturahim, nggak ada buruk sangka. Kerja bareng di situ. Tidak ada mana yang lebih tinggi, mana yang lebih bawah. Tidak. Semuanya satu, berproses untuk menguatkan tali silaturahim ini. Kalau tercipta, masya Allah. Jangan kita bermimpi umat Islam bakal bersatu satu dunia kalau rumah tangga kita tidak bersatu. Nah, yang terkecil dulu, rumah tangga kita, anak dan istri kita, apakah mereka sudah bersatu? Kalau misalnya kita ikut ngaji, apakah anak dan istri kita ikut ngaji? Nah gitu, bersatu nih. Kita ngaji, anak dan istri ikut ngaji. Atau kalau misalnya kita udah agak tuaan dikit, kita ngaji, istri, anak, mantu, kemudian cucu-cucu, apakah ikut ngaji? Dari itu aja dulu. Karena tidak bakal mungkin sesuatu yang tinggi dimulai kecuali harus dari sesuatu yang pendek. Kajian pendek kita sebelum bicara tentang satu kenegaraan, satu rumah tangga dulu. Rumah tangga, apakah mereka semua ikut ngaji? Alhamdulillah. Tetangga kita ajak, apakah mereka ikut ngaji? Alhamdulillah. Kemudian terus satu RT, satu RW dan sebagainya, terus dan terus. Lihat dakwanya Al-Habib Umar. Kita jadikan contoh yang sangat besar. Betapa beliau menjaga silaturahim dengan secapek mungkin yang kita lihat. Capek luar biasa dakwahnya beliau. Silaturahim tidak pernah putus. Dimana kalau misalnya di hari Jumat wabil khusus, ketika masih ada ibunya, tetap beliau bersilaturahim. Dan ibunya pokoknya dengan kerjaan apapun beliau tinggalkan. Beliau lepas imamah, beliau lepas jubah, berada di hadapan ibunya. Beliau sendiri yang bikin kopi tumbuk. Ya, kopi tumbuk beliau sendiri yang membuat, yang menaruh air di situ. Beliau sendiri yang menyeduh, kemudian memberi kepada ibunya.
Begitu juga untuk Al-Habib Ali Mansur. Dan betapa luar biasa Al-Habib Umar sayang dan cinta kalau misalnya ada tamu, Masya Allah, sangat diperhatikan satu persatunya. Capek beliau, tetapi nilai silaturahim tetap beliau jalankan. Bahkan kepada orang-orang yang benci kepada beliau, beliau silaturahim. Berapa banyak orang yang hasud sama beliau, beliau silaturahim. Akhirnya ikut kaji kepada beliau. Setidak-tidaknya tersadarkan diri. Oh, menganggap bahwa dirinya alim di silaturahimin sama Habib Umar. Dibiayakan ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Masya Allah. Sadar, alhamdulillah, karena ikhlas. Sesuatu yang kecil, tapi kalau dilandasi dengan ikhlas, ada hasilnya jamaah sekalian. Kita silaturahim kelihatan cuma sekedar santai. Kita datang ke rumah sahabat kita, cuma sekedar santai, ba'dal Jum'ah misalnya. Ba'dal Jum'ah silaturahim, ngeteh, ngopi misal. Kemudian terus berikutnya lagi. Di antara silaturahim yang sangat manjur, di mana satu sama lain hadir di satu majelis. Di majelisnya mereka para ulama, seperti di majelis ta'lim seperti sekarang ini. Dengan kumpulnya 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, dan 7, guru bersilaturahim kepada murid, murid bersilaturahim kepada guru, dan semuanya saling bersilaturahim. Ini nuansa. Coba kalau misalnya di antara kita mau bersilaturahim kepada fulan bin fulan, fulan bin fulan, kemudian kalau jumlahnya pengajian banyak sampai 100, 200 orang, capek. Tapi dengan ini, Masya Allah, apalagi kalau misalnya dijalankan ke rumah, alhamdulillah, ini persatuan. Karena tidak bakal mungkin kekuatan itu diperoleh kecuali harus dengan persatuan yang dasar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agamanya Allah, Islam. Bagaimana ukhuwah Islamiyah kita? Ukhuwah persaudaraan kepada sesama Islam kita, sesama Muslim. Apakah peduli kita di antara kita atau di antara mereka yang membutuhkan? Apakah kita sudah membantu? Itu silaturahim. Apalagi kalau misalnya keluarga sendiri, kerabat terdekat, kemudian ketika kita bersedekah, itu di situ sedekah juga, silaturahim juga, sebagaimana telah dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad selalu silaturahim sama paman-pamannya. Walaupun ada nama salah satu pamannya namanya Abu Lahab, tetap ketika dipanggil si Abu Lahab dalam keadaan sakit, Nabi Muhammad datang. Rupa-rupanya si Abu Lahab pura-pura sakit. Beliau berada di atas tempat tidur, yang di depan tempat tidur itu ada lubangan yang diperuntukkan untuk bagaimana ceritanya agar Nabi Muhammad jatuh. Ya Muhammad, tolong pamanmu sakit. Nabi Muhammad datang melihat. Padahal Nabi Muhammad udah dicuekin, Nabi Muhammad mau dibunuh, Nabi Muhammad dituding ini dan itu, Nabi Muhammad dijelek-jelekin, Nabi Muhammad dibully, sahabat-sahabatnya, Masya Allah, dibully, semuanya dijelek-jelekin, difitnah habis-habisan. Nabi Muhammad datang membina silaturahim keluarga dari bapaknya. Tapi ketika sebentar lagi Nabi Muhammad mendekat ke pamannya, dijaga oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jangan ya Rasulullah. Rasulullah balik lagi. Jangan ya Rasulullah. Rasulullah balik lagi. Lupa Abu Lahab, dia sendiri yang menggali. Kemudian akhirnya saking tuh terpesona dengan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, dia sendiri yang jatuh di tempat lubangan tersebut. Makanya ada dalam salah satu Magalatul Arab, siapa yang membuat lubang dia yang terjatuh. Nah, siapa yang membuat lubang dia yang terjatuh. Itu Magalatul Arab. Siapa yang melakukan kesalahan ya kena. Siapa yang melakukan kebaikan dia dapat. Manjadda wajad. Gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh dapat. Karena bersungguh-sungguh untuk mencelakakan Nabi Muhammad, dia sendiri yang jatuh. Jatuhnya Masya Allah, padahal dia membuat lubangan tersebut tidak dalam, tapi akhirnya kelihatannya dalamnya luar biasa. Panggil Muhammad, ponakanku. Tetap Nabi Muhammad datang dipanggil, padahal tuh Nabi Muhammad udah mau diapain? Mau dijatuhin di satu lubangan. Kemudian dikasih tali temali, tetap keluarganya nggak bisa untuk menyelamatkan pamannya. Tapi ketika itu Nabi Muhammad datang dengan tangan beliau yang mulia, langsung naik ke atas lagi. Berkait Nabi Muhammad. Lihat, nggak gimana-gimana Nabi Muhammad. Tidak ada perasaan bagaimana-bagaimana. Kenapa? Menjaga silaturahim. Jadi menjaga silaturahim itu lebih penting, gitu. Lebih penting. Dan bahkan
Dalam salah satu sabda Rasulullah Muhammad SAW, la tanzilur rahmah, tidak akan turun kasih sayang dalam satu kampung, man fihi qati' rahim, yang kalau dalam satu tempat tersebut ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Gak jadi. Yang tadinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayang, tapi gara-gara terputus kasih sayang, gak jadi kasih sayang. Batal kasih sayang. Adik tidak hormat dengan kakak, kakak tidak sayang dengan adik, itu memutuskan tali silaturahim. Satu sama lain saling berburuk sangka, itu sama sekali memutuskan, betul-betul memutuskan tali silaturahim. Seorang muslim tidak seperti itu. Yang seharusnya kakak yang dipuja, kakak yang dijadikan kiblat dalam akhlak, dan kakaknya benar-benar sayang kepada adiknya. Orang tua sayang kepada anak, dan anak yang dilihat pertama adalah akhlak orang tua. Kalau terjalin tali silaturahim tersebut, ini dengan ikhlas bakal menjalar dalam satu keluarga besar, menjalar dalam satu rukun tetangga atau yang disebut dengan RT atau RK namanya, kemudian RW, dan dalam satu majus dan sebagainya. Ikhlas, jalankan itu semuanya ikhlas. Wa khususan lil arham, apalagi menjalankan tali silaturahim kepada siapa? Arham, kerabat. Benar, agaribak dalam bahasa Arab. Kerabat engkau adalah apa namanya? Agrab itu kalajengking. Dalam bahasa Arab ada dikatakan kerabat engkau adalah kalajengkingnya engkau. Kerabat kelihatannya bagus, tahu-tahu jelek-jelekin. Hati-hati itu yang kayak begitu. Kerabat, oh di depan doang, oh luar biasa, assalamualaikum, oh luar, di belakang jelek-jelekin. Hati-hati. Makanya disebut dalam Maghalatul Arab agaribak. Kerabat engkau bisa jadi menjadi kalajengkingnya engkau, musibah besar. Makanya perlu untuk disilaturahim. Tahadu tahabu, seringlah kalian saling memberikan hadiah, bakal ada rasa sayang. Kita kasih hadiah apa? Duit, baju gamis, baju koko. Kita nggak punya lebih daripada itu, kita kasih hadiah apa? Siwak. Jangan rokok. jangan rokok. Masa hadiah rokok? Astagfirullahaladzim. Satu seplop lagi. Yang banyak apa namanya? Satu semplop. Masya Allah. Hadiah rokok satu semplop. La ilaha illallah. Seplop gitu. Selop itu dia. Kenapa dirubah-rubah jadi semplop? Selop itu Masya Allah, hadiah ada aja. Ya, siwak sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minyak wangi sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana di antara kita yang ngasih siwak? Mana di antara kita yang ngasih minyak wangi? Mana di antara kita yang ngasih sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mana? Enggak. Itu bagus sekali. Menjalankan sunnah, menjalankan tali silaturahim. Nggak dipaksa untuk membeli apel yang banyak, nggak dipaksa untuk membeli anggur, apalagi anggur yang tidak berbiji misalnya, atau nggak dipaksa untuk membeli singkong yang tanpa ada sumbu. Jadi kalau singkong nggak ada sumbu namanya roti. Nggak dipaksa. Menurut keadaan kita kasih teh, kita kasih kopi, Masya Allah. Silaturahim, gitu. Jalankan. Dakwah bisa berkembang dengan pesat dengan silaturahim. Kita lihat perjalanan mereka para wali songo yang ada dengan silaturahim. Kita lihat guru kita Al-Habib Umar dengan yang ada. Beliau dakwahnya di Tarim Hadramut. Sebelum di Tarim beliau di Syihir, di Oman, di Bayudha. Itu kunjungan beliau silaturahim kuat dengan para ulama, para masyayikh, rahbaib, kemudian dengan tokoh masyarakat yang ada. Masya Allah, tuh lihat. Tahadu tahabu, benar dalam sabda Rasulullah, salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian bakal saling sayang. Masya Allah, enggak mau, jangan nyakitin dia, kenapa dia orang baik. Jangan jelekin dia, ente jelekin dia berarti ente jelekin anak dong. Nah, gitu. Jangan kalau misalnya ada orang jelekin saudara kita, kemudian kita katakan iya, astagfirullah. Jangan dong. Dia kan saudara, jangan dong jelekin.
Kalau ente jelekin dia berarti ente jelekin anak. Indah kalau seperti ini. Waja'at silaturrahim tahtal manzilatan kabiratan fi ta'alimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang silaturrahim itu memberikan hiasan keagungan yang sangat besar dalam pengajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi alladhi ja'a bih, dan petunjuk yang sudah datang, wa irsyadillah ta'ala fi Qur'ani, dan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dijalankan oleh Nabi Muhammad dengan keagungan silaturrahim. Nabi Muhammad, lihat, silaturahimnya tinggi. Beliau Nabi dan Rasul enggak gengsi. Kalau kita kan gengsi. Baginda Rasulullah kalau berjumpa dengan sahabat, beliau yang pertama kali ngucapin assalamualaikum. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mendulir Rasulullah assalamualaikum, tetap baginda Rasulullah assalamualaikum. Ketika dibuka pintu, assalamualaikum. Tuan rumahnya aja baru mengucap salam, terus assalamualaikum. Yang pertama kali mengucapin assalamualaikum itu lebih, pahalanya lebih besar. Walaupun itu adalah sunnah, yang jawab salam adalah wajib. Kan seharusnya wajib lebih besar daripada sunnah, tapi kali ini yang mengucap salam duluan itu lebih besar pahalanya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tebar salam, afshus salam bainakum. Tebar salam di antara kalian. Kita kan masya Allah, ya dia ponakan anak, masa anak ngucapin salam? Nggak benar. Dia murid anak, masa dia anak ngucap salam duluan? Dia orang awam, masa dia anak ngucap salam duluan? Jangan. Rasulullah mengajarkan siapa yang mengucap salam terlebih dahulu berarti dia lebih banyak pahalanya. Assalamualaikum, tebar salam. Ketika kita tebar salam itu artinya tebar kasih sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gimana sehat ya Allah? Hati kita terpukau. Hati kita walaupun jahat-jahatnya sama orang, tahu-tahu orang itu dengan akhlak baik kepada kita. Assalamualaikum Pak Haji, gimana sehat? Luntur. Padahal tuh di tangan kita misalnya ada racun buat ngeracunin dia. Dengan akhlak mulia, Masya Allah, di tangan apa tuh Pak Haji? Padahal racun, gak jadi. Dengan keagungan akhlak, terlihat akhlak. Ini udah diajarkan oleh baginda Rasulullah, ini diajarkan oleh Habib bin Umar. Betapa beliau dakwahnya penuh dengan kasih sayang. Dakwah kasih sayang diajarkan. Dan beliau betul-betul memegang teguh dari guru-guru beliau, dari orang-orang tua beliau sampai kepada baginda Rasulullah. Dakwah dengan dakwah kasih sayang. Di Indonesia, kenapa dakwahnya Wali Songo tersebar dengan kuat sampai saat ini? Karena dakwahnya mereka adalah dakwah kasih sayang. Enggak dakwah untuk mengharamkan orang, mensyirikkan orang. Sekarang, zaman sekarang, yang bukan satu majelis, yang bukan satu majlis taklim dibilang syirik bid'ah. Waduh, gampang banget. Orang baca maulid dibilang syirik bid'ah, orang ziarah kubur disebut syirik dan bid'ah. Sementara Wali Songo memasukkan orang kafir ke Islam. Ini zaman sekarang mengkafirkan muslim. Nauzubillahi min. Seharusnya kita ngikutin. Itulah perjalanan yang sudah selamat. Mereka mengikuti dari atasan mereka, dari moyang-moyang mereka yang ada di Tiri Mahadramut, mengikuti Sayyidil Al-Faqih Al-Muqaddam, mengikuti Sayyidil Imam Ali bin Amil Al-Faqih Al-Muqaddam, mengikuti Sayyidil Muhammad Sayyidil Imam Muhammad Sahib bin Rubat, mengikuti Sayyidil Imam Ali bin Ali Al-Khalid Qasam, mengikuti Sayyidil Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, terus dan terus. Akhlak. Itulah yang dilakukan oleh mereka para wali songo kita dan guru-guru kita. Akhlak. Silaturahim. Kita tahu bahwa dia benci banget sama kita. Datangin dia. Ada kematian datang, benar sih kita benci banget, tapi datang apa salahnya? Apakah kemudian ketika kita datang ketika ada kematian, kemudian kita dilempar kursi? Kan tidak. Yang ada justru jazakallah khair ya Allah. Ente udah benci, ente masih datang, masya Allah. Bahkan kalau misalnya kira-kira tuh dia lagi ngadain pesta, kita kasih apa namanya? Kita kasih buah, kita kasih duit, atau kita kasih apa semuanya. Itu masya Allah, itu menggugah, itu silaturahim. Orang udah benci sama kita, kita datang. Orang mengharamkan kehadiran kita, kita kasih sesuatu. Mbah Hamid, atau yang disebut dengan Ki Abdul Hamid, Pasuruan. Betapa rumahnya sering ditimpuk orang, sampai bocor. Bocor lagi bocor, beliau sendiri yang langsung benerin genteng. Padahal ketika itu usia beliau cukup tua ketika itu. Beliau sendiri yang benerin genteng.
istrinya itu yang ada di bawah megangin apa? Bukan megangin genteng, megangin tangga. Kalau megangin genteng berarti istrinya ada di atas. Istrinya ada di tangga. Istrinya ada di bawah megangin tangga. Ki Abdul Hamid ada di genteng megang tuh. Habis itu disambit lagi, giliran hujan kan bocor, disambit lagi, giliran hujan bocor. Ki Abdul Hamid tahu ini nih yang sering bocorin, tapi nggak marah. Satu waktu si ini ngadain pesta tuh, tahu gak Mbah Hamid nyuruh santrinya ndok gitu. Apalagi terusannya pakai bahasa Jawa, kemeriki ono apa Mbah, kemeriki gitu. Iya Mbah, itu kasih buah-buah, beli daging dan sebagainya. Buat siapa Mbah? Buat fulan bin fulan. Mbah, kan dia yang sering bolongan, yang sering ngelempar batu ke rumah Mbah. Mbah tahu. Oh dia tahu. Mbah tahu. Terus kok ya udah kasih aja. Jenengan kan santri, ya nggak pakai apa namanya kowe. Jenengan kan santri, masya Allah. Ya udah kasih. Iya Mbak. Nggak lama tuh sadar. Dari siapa nih buah-buahan? Dari siapa nih? Apa namanya daging? Dari Mbah Hamid. Mbah Hamid. Iya, Mbah Hamid. Iya, nangis. Taubat kepada Allah. Budi, akhlak. Satu waktu Mbah Hamid lagi dimakan, lagi di dekat angkringan, seperti sekarang tuh angkringan. Beliau lagi puasa, cuma lagi dekat angkringan biasa silaturahim. Kemudian ada orang di angkringan itu ngomong, tahu gak Mbah Hamid itu nggak benar? Anda nggak percaya kalau Mbah Hamid itu orang benar? Itu dia bilang. Cuma kan ini pakai bahasa logat Betawi. Di sana aslinya pakai logat Jawa. Cuma saya translate aja. Ente tahu gak Mbah Hamid nggak benar? Padahal di situ ada Mbah Hamid. Akhirnya Mbah Hamid, atau kalau nggak salah ikut makan. Mbah Hamid langsung bayar dan ngebayarin orang yang lagi jelek-jelekin beliau. Pulang Mbah Hamid. Ketika udah selesai, tuh orang yang jelek-jelekin Mbah Hamid mau bayar. Udah dibayarin. Sama siapa? Sama yang tadi orang tua. Siapa? Mbah Hamid. Nangis dia. Mbah Hamid, dia yang kamu jelek-jelekin tadi. Kan kamu jelek-jelekin Mbah Hamid. Itu tadi Mbah Hamid yang bayarin kau. Nangis dia. Oh, berarti benar akhlak. Allahu Akbar. Lihat, orang yang mempunyai budi pekerti, dia mempunyai akhlak. Silaturahim itu diantara silaturahim ngasih duit. Walaupun kelihatan namanya makan angkringan seberapa sih, tapi itu tinjauan silaturahim. Kenapa orang benci sama kita tapi kita kasih? Allahu Akbar. Akhlak. Orang jadi waliullah karena akhlaknya tinggi, silaturahimnya kuat, jadi wali min auliyaillah, jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wal ja'a tahdidu wal wa'idu syadidu liman ahmala hadzal khuluqul karimah. Dan sungguh telah datang janji dan ancaman yang sangat dahsyat buat orang yang menyepelekan akhlak yang mulia ini. Bila laknatillah, dengan laknatnya Allah. Tuh lihat, orang yang tidak mau bersilaturahim. Artinya kalau orang nggak mau bersilaturahim berarti ngapain dong? Ngapain? Memutuskan tali silaturahim. Nggak mau bersilaturahim berarti dia memutuskan tali silaturahim. Allahu Akbar. Silaturahim juga tertembus kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Orang-orang tua kita udah pada meninggal dunia, nggak mau diziarahin. Allahu Akbar. Ada halayak, dia mau nikah, ziarah 40 malam sebelumnya. Kalau dia mau nikah, dia ziarahin dulu. Bukan kan dia sibuk kerja gampang. Silaturahim bapak, silaturahim ibu yang sudah meninggal dunia.
silaturahim guru yang sudah pada meninggal dunia, silaturahim guru keluarga dan sebagainya, silaturahim mereka udah meninggal dunia. Justru silaturahimnya datangnya kita dengan membaca doa. Ya Allah, Allahu Akbar. Pantas berapa banyak rezeki susah didapat gara-gara nggak pandai untuk bersilaturahim kepada keluarga yang sudah meninggal dunia. Dia punya bapak, punya keluarga, nggak pernah ziarah. Bahkan naudzubillah min dzalik di zaman sekarang bid'ah syirik, astagfirullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ajaran Islam mengajarkan keagungan. Datang adalah keagungan. Pada orang yang masih hidup, apalagi orang yang sudah meninggal dunia, itu adalah keagungan. Apakah yang disebut dengan keagungan itu adalah bid'ah? Apakah yang disebut dengan keagungan itu adalah syirik, khurafat dan sebagainya, sebagaimana mereka banyak mengatakan? Naudzubillah min dzalik. Manhaj kita silaturahim. Orang yang masih hidup dan sudah meninggal dunia, ini manhaj kita. Seringkali Al-Habib Umar mengatakan, ente mau percaya, ente tidak percaya, manhaj kita, metode kita adalah orang saling bersilaturahim. Itulah manhaj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabawi TV mengadakan tele silaturahim, tembus lewat silaturahim siaran langsung, lewat media ini ada seperti sekarang kita berada, di mana jamaah ketika melihat atau membuka Nabawi TV misalnya, udah ketahuan atau mempunyai channel Nabawi TV, ini silaturahim datang nembus di rumah-rumah, silaturahim. Masya Allah. Walaupun misalnya banyak yang tidak suka Nabawi TV, tetap Nabawi TV datang kepada mereka dengan kajian-kajian utuh, dengan kajian-kajian sempurna, kajian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah laknat. Wa an yu'miyahu, Allah butakan. Akhirnya buta, artinya buta tidak melihat kebenaran. Kebenaran ada di depannya, dia tidak lihat. Ibarat ada orang dekat dengan majelis ta'lim tapi tidak peduli dengan majelis. Ada pesantren tapi tidak peduli dengan pesantren. Ada masjid padahal dekat dengan masjid, dekat dengan mushola, dekat dengan surau, tapi tidak peduli. Allah butakan. Tidak melihat keagungan. Ada ulama, tetangga dengan ulama tapi tidak dipedulikan. Allah butakan matanya dari keagungan. Nauzubillah min dzalik. Bukan yang disebut dengan Allah butakan di sini mata zahir, mata batinnya enggak melihat kebenaran, enggak melihat keagungan mereka para ulama. Wa an yusimmahu, Allah bisukan, enggak mampu berkata dengan benarnya. Yang diucapkan adalah buruk. Nauzubillah min dzalik. Qala jalla jalal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian mengira jika kalian kembali kemudian kalian melakukan keburukan di muka bumi, kemudian kalian memutuskan tali silaturahim kalian? Ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Anak memutuskan tali silaturahim ke orang tua, naudzubillah min dzalik. Saudara dengan saudaranya, keluarga dengan keluarga dekat, sama sesama tetangga, lihat dilaknat oleh Allah. Dilaknat orang memutuskan tali silaturahim. Jadi jangan ada di antara kita niat untuk memutuskan tali silaturahim. Jangan. Apapun yang terjadi tidak, walaupun mereka membenci kita, walaupun mereka mengkhianati kita, walaupun murid-murid banyak khianat kepada gurunya. Guru enggak gimana-gimana. Satu ucapan keburukan pun tidak. Guru tidak pernah butuh kepada murid. Tidak. Tetapi bagaimana perilaku murid kepada sang guru? Guru itu selalu bakal menjaga muridnya. Tapi berapa banyak murid tidak pernah bisa menjaga gurunya. Ini naudzubillah min dzalik. Jangan punya pemahaman bahwa guru itu butuh kepada murid. Tidak, mereka tidak sedikit pun butuh. Yang butuh kita kepada guru-guru kita. Kita butuh penerangan. Kita di dalam rumah ini tidak ada penerangan. Penerangnya itu adalah guru kita. Kemudian kalau misalnya guru kita khianati,
berarti sama saja kita hancurkan penerangan yang pada akhirnya jalannya kita dalam keadaan rimbawi, rimba. Di dalam rimba yang tidak ada cahaya, yang tidak ada lampu dan sebagainya, hancur berantakan. Kehidupan yang tidak ada baik-baiknya. Kita aja kalau misalnya mati lampu, kita ada misalnya di rumah mati lampu sama 2 jam aja dah, nggak ada gantiannya, nggak ada lilin dan sebagainya, puyeng. Masya Allah, ini orang mengkhianati guru. Asik. Walaupun habis itu dia cari guru yang lain, tetap tidak bakal diterima oleh Allah. Dia khianat kepada guru. Hatta dikatakan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad, gurunya Habib Umar, itu hatta dia mencari gurunya wali, hatta Qutbul Aulia, tetapi dia khianat kepada gurunya, nggak diterima. Nggak diterima, dia khianat kepada guru. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Guru yang mengajarkan dia, guru yang menarik dia dari kebodohan, guru yang menarik dia dari kejahilian. Kemudian dia cari lagi setiap ini dan itu. Lihat fata morgana, kelihatan ada tetapi nyatanya tidak ada. Ini na'udzubillah min dzalik, memutuskan tali silaturahim kepada sang guru, apalagi biar khianat, na'udzubillah min dzalik, apalagi kalau gurunya sudah meninggal dunia, susah dia untuk tobat sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Susah dia mau tobat. Mau tobat gimana? Gurunya udah meninggal dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jaga betul-betul. Orang yang dapat laknat, orang yang khianat. Orang yang dapat laknat adalah orang-orang yang tadi memutuskan tali silaturahim. Fa'asammahum wa'amma absarahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tulikan. Allah enggak bicara, bisukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala butakan pandangan batinnya mereka. Ya Allah, ayu mu'minin ala dhahril ardi yatlu hadhil ayata. Orang mukmin mana saja yang membaca ayat ini, thumma yabqa musirran ala qati' rahim, kemudian dia masih berketerusan memutuskan tali silaturahim, walau kana rahmuhu akhadha malahu kullah, walaupun sayangnya dia mengambil harta semuanya. Walau kana maluh dunia, andaikan hartanya semuanya adalah dunia. Artinya dia punya dunia, harta dia semuanya. Masya Allah, orang kaya. Bima fiha, apa yang ada di dunia itu semuanya punya dia. Fa akhadahu dzalika rahim, kemudian diambil oleh orang yang mempunyai ikatan jiwa, orang yang mempunyai ikatan rahim kepada dia. La yaqbal mu'min ba'da qaulillahi hadza 'ala al-istimrari 'ala qati'ir rahim. Dan seorang mukmin tidak bakal kuat setelah membaca ayat ini, enggak bakal kuat untuk memutuskan tali silaturahim, enggak kuat. Kenapa? Balasannya langsung, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Ini balasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita duitnya banyak apa semuanya, kita enggak pernah bersilaturahim, enggak ada manfaatnya. Kita masya Allah, kita kita kasih kepada orang yang jauh, tapi kemudian kita tidak peduli kepada kerabat yang dekat. Orang jauh kita peduli, kan biasa nih terkadang. Kalau misalnya ada anak buah, peduli tersebut, sangat peduli kepada atasannya, sama manajernya, sama general manajernya, pedulinya luar biasa. Tapi sama keluarga, sama adik, sama kakak, sama kerabat tidak peduli. Berarti ada apa di balik itu semuanya? Berarti kan dia mengharapkan jabatan. Kalau misalnya sama atasan, masya Allah, setiap bulan dia kasih, tapi sama saudaranya sendiri tidak. Berarti ada apa di balik ini semua? Kalau dia mau betul-betul menjalankan tali silaturahim, keluarganya, apalagi keluarga yang miskin, jalankan. Gak ada masalah kepada atasannya, dia jalankan tali silaturahim, boleh. Tetapi ingat saudaranya, keluarganya yang membutuhkan, itu ingat. Masya Allah. Apalagi kita lihat berapa banyak kita dengar dengan sejarah mereka, para ulama-ulama ketika membangun majelis, membangun pesantren, itu terkadang duit tinggal sisanya cuma sekedar sebegitunya. Mereka yang penting santri pada makan, yang belum tentu mereka makan. Dan ini terjadi dalam kepribadian kita punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Masya Allah, beliau rela murid-muridnya terlebih dahulu makan, beliau belakangan, itu pun kalau ada sisa.
Beliau enggak memutuskan tali silaturahim. Beliau tidak benci. Itu beliau dalam tanggungannya. Di awal-awal perjalanan dakwah beliau, ketika misalnya ditarik mati lampu, beliau sendiri yang ngebenerin apa untuk nyalain lampu, pakai jet set gitu, pakai jet, pakai set, pakai jet set, berlumuran dengan oli hitam. Habib Umar sendiri, Masya Allah, lihat, peduli. Beliau enggak bermarah-marah, beliau enggak marah kepada santrinya, enggak apalagi sih memutuskan tali silaturahim kepada santri-santrinya. Beliau hormati. Apalagi banyak santri-santrinya datang dari banyak luar negeri, Masya Allah, pengorbanan besar. Itu yang dilakukan oleh guru-guru kita. Keagungan untuk selalu bersilaturahim. Inna hadza in huwa illa ghururun. Yang demikian ketertipuan. Yang ghururun bihi iblis, yang iblis menipu mereka. Orang yang memutuskan tali silaturahim berarti dia berada dalam tipuan iblis. Udah dah, nggak usah dah sama saudara ini, saudara begitu, tinggalin, Masya Allah. Saudara kalau kita lagi ada punya duit doang dia datang, nggak punya duit dia boro-boro datang, tinggalin. Itu iblis. Itu iblis tuh yang ngomong-ngomong kayak begitu. Jangan. Walau bagaimanapun juga jangan putuskan tali silaturahim. Jangankan sama saudara, sama orang aja jangan, apalagi sama saudara. Ini min babil aula. Yahulu bainahum wa baina rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Itu iblis selalu mau merubah antara mereka dan kasih sayang Allah. Agar tidak turun kasih sayang Allah, memutuskan tali silaturahim. Sesama kaum perempuan jelek-jelekin temannya, kaum perempuan yang nggak tahu permasalahan denger lagi, itu banyak berarti memutuskan tali silaturahim. Apalagi yang dijadikan topik pembahasan adalah gurunya sendiri. Gurunya sendiri. Emang benar tuh guru? Iya benar. Benar tuh guru, benar. Astagfirullah. Kalau guru bisa dijelekin, bagaimana yang lain? Kalau guru bisa dikhianati, itu pengkhianatan besar jamaah sekalian. Hati-hati. Itu yang membuat nilai ilmu tidak berkah. Apapun yang kita lakukan, ilmu kita tidak jadi berkah. Allahu Akbar. Keagungan mereka para sahabat karena totalitas. Mereka para sahabat dengan Rasulullah. Keagungan mereka para tabi'in karena mereka totalitas kepada keluarga dan sahabat Rasulullah. Mereka para aulia Allah totalitas kepada guru-gurunya. Totalitas. Tidak sedikit pun mempunyai prasangka jelek atau buruk. Hatta kalau misalnya sang guru melakukan seperti itu, tetap ditutup dan berbaik sangka. Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan. Karena apa yang dilakukan oleh mereka kaum salihin beda apa yang dilakukan oleh orang biasa. Apa yang berada di dalam wacana mereka orang-orang saleh tidak berada di wacana orang-orang awam. Walaqad ja'ana fil hadithi, sungguh telah datang kepada kita dalam satu hadis, innar rahimah ta'allaqat bi ghaimil 'arsy. Rahim itu tali silaturahim itu bergelantungan di atasnya arsy. Wa qalat, kemudian silaturahim berkata, ya Rabb, hadza maqamul 'aid bika minal qati'ah. Ya Allah, ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepada Engkau dari memutuskan tali silaturahim. Faqala ama yurdika, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ini kepada silaturahim. Allah berfirman, ama yurdika, apakah engkau tidak ridha? Engkau puas gak? Annaman wasalaki wasaltu, orang yang menjalin tali silaturahim kepada engkau kemudian aku sambung. Waman qata'aki qata'tu, orang yang memutuskan tali silaturahim kepada engkau kemudian aku putuskan. Antir rahim wa anar rahman, engkaulah tali silaturahim kata Allah, dan aku adalah Tuhan yang mempunyai sifat penyayang. Syagabtu laki isman min ismi, aku ambil nama engkau Rahim itu dari nama aku Ar-Rahim, yaitu Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir bismillah, dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahim berarti sayang. Man lam yarham la yurham, orang yang tidak mempunyai sifat sayang berarti tidak disayang. Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman tabaraka wa ta'ala, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu lihat silaturahim, sayang. Ya Allah, bagaimana mau disayang sama Allah kalau kita tidak menegakkan tali silaturahim? Nauzubillah min dzalik. Yang ada tadi dikatakan oleh Allah, ulaika apa? Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka orang yang dilaknat oleh Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Orang-orang yang telah membatalkan janji Allah setelah kuatnya dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah, memutuskan tali silaturahim, wa yufsiduna fil ardi, mereka melakukan keburukan di muka bumi, lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Buat mereka laknat dan mereka bakal mendapatkan seburuk-buruknya tempat. Siapa? Orang yang memutuskan janji kepada Allah, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang merusak di muka bumi dengan berbuat maksiat di sana dan di sini. Nah, di sini Allah menjadikan ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya yaitu Nabi besar Muhammad bersabda, tu'radul a'malu 'ala Allahi kulla itsnaini wa kulla khamisin fala yaqbalu 'amala qati'ir rahim. Bakal disampaikan amal perbuatan di sisi Allah, amal perbuatan kita bakal diterima di sisi Allah kulla itsnaini wa kulla khamis, tiap Senin dan Kamis. Makanya baginda Rasulullah gemar untuk selalu puasa Senin dan Kamis. Wala'alla, dan mudah-mudahan amalku ketika berada di sisi Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Itulah baginda Rasulullah, puasa yang pada akhirnya menjadi sunnah untuk kita kaum muslimin untuk berpuasa di Senin dan Kamis. Karena memang amal perbuatan Senin dan Kamis. Makanya itu banyak kenapa mereka para ulama di malam Seninnya terkadang membaca maulid, di hari Seninnya membaca burdah, di hari Kamis itu ada pengajian-pengajian khususnya, apalagi menjelang maulid di malam Jumatnya. Kenapa mereka membuat seperti itu? Mereka berharap agar amal ibadah mereka ketika sampai di sisi Allah dalam keadaan melakukan ibadah. Betul. Fala yaqbalu amala qati'ir rahim. Allah tidak bakal menerima amal perbuatan orang yang memutuskan tali silaturahim. Walaupun dia haji, walaupun dia umrah, dia ahli sedekah, dia melakukan kebaikan ini dan itu, tapi memutuskan tali silaturahim. Tadi dikatakan Allahu Akbar. Faqul lil ladzi gharrathu nafsuhu an yastamira ala qati'ir rahimin min harahami. Katakan kepada orang yang sudah tertipu dengan dirinya sendiri, apakah dia bisa berketerusan untuk memutuskan tali silaturahim kepada keluarganya? Ayurdika an turadda 'alaika salawatuka wa 'amaluka shalihat kulluha mugabil madza? Apakah engkau ridha salawat kamu, amal perbuatan kau yang baik itu semuanya ditolak? Mana gantinya? Ma la yu'ad syai'an amama raddi tasbihatin wahidah, yang tidak dianggap sedikit pun di hadapan untuk menolak satu tasbih saja. Fa kaifa bi raddi jamil a'mal, apalagi dengan ditolak seluruh amal ibadah. Kita kalau satu tasbih aja ditolak nih, kita rugi. Kita zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah bihamdi subhanallahil azim, satu aja ditolak kita rugi. Bagaimana kalau amal ibadah semuanya ditolak? Ditolak amal ibadahnya, ngajinya, zikirnya, puasanya, sholatnya, semuanya, sedekahnya ditolak kalau dia memutuskan tali silaturahim. Contohnya, udah dah, nggak mau datang lagi sama ente, memutuskan tali silaturahim. Benci karena Allah, karena akan melahirkan satu kerinduan. Benci tapi rindu. Kalau benci karena Allah,
benci tapi rindu. Nah, orang itu semuanya bakal menjadi sayang. Benci tapi rindu, sayang. Itu. Kalau betul-betul bencinya karena Allah, kalau betul-betul cintanya karena Allah, kalau betul-betul berkumpulnya karena Allah, kalau betul-betul dia keluar karena Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya bakal melahirkan kelihatannya sih benci tapi akhirnya sayang. Ya. Sayang karena dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ada orang perilakunya buruk, niat untuk merubah, nggak mampu, dengan kekuatan dakwah, doa. Tapi jangan untuk diputuskan tali silaturahim, jangan gitu. Kama anna qati'ar rahimi mahrumun minal maghfirati fil itsnain wal khamis. Sebagaimana orang yang memutuskan tali silaturahim terharamkan dari kasih sayang Allah, dari ampunan Allah di setiap Senin dan Kamis. Jadi Senin dan Kamis itu orang yang memutuskan tali silaturahim nggak diampuni dosanya sama Allah. Yang lain diampuni, dia nggak diampunin. Kenapa? Memutuskan tali silaturahim. Jaga tali silaturahim kita. Fahaggun ala kulli muslimin an yatakhallasa min hadhihi sayyiati wal musibatil kabira. Wajib buat setiap muslim untuk betul-betul membersihkan dari akhlak yang buruk ini dan dari musibah besar. Ini musibah besar kata Habib Umar. Memutuskan tali silaturahim musibah besar. Di antara ciri memutuskan tali silaturahim, kalau ketemu sama orang dengan nada mesem, nada apa namanya? Abusan gomtorioro, abus. Mesem ya. Ya, mesem. Wah, apa itu? Dia nih yang nyantet saya. Biarin. Mau dia nyantet, mau dia ngapain? Akhlak. Nggak mampu berkata dengan dia, menjauh. Ketahuan dia udah nggak benar, masih dideket-deketin. Ya Allah, ngopi bareng lagi sama dia. Kita tahu dia nggak benar. Kalau kita nggak mampu untuk mendekat, menjauh. Kenapa dikhawatirkan kita bakal mempunyai keburukan dengan jelekin dia? Keburukan memutuskan tali silaturahim sama dia. Udah saya putus tali silaturahim dengan engkau. Bekas istri saja, walaupun sudah ditalak, silaturahim berlanjut. Artinya silaturahim berlanjut bukan untuk berpacaran, tidak marah. Ini kan enggak, habis nyerahin istrinya, waduh, ancur-ancuran. Kalau perlu tuh, masya Allah, astagfirullah, enggak benar. Ini yang terjadi nih. Astagfirullah, enggak, syariat tidak pernah mengajarkan seperti itu. Sama mertuanya, dan tidak ada kata-kata bekas mertuanya dimarah. Enggak, kan dulu kan saya pernah nikah sama anaknya. Jangan bilang seperti itu. Silaturahim terjalin, terjaga. Misalnya ada keretakan dalam rumah tangga, itu bisa terjadi, tapi silaturahim tetap jalan. Nggak boleh untuk memutuskan tali silaturahim, nggak boleh. Hati-hati. Boleh jadi orang benci sama kita, tapi kita nggak boleh benci sama mereka. Bisa paham jemaah? Alhamdulillah. Ya Allah, wa mahrumun minal maghfirati fi syahri Ramadan al-karimil mubarak. Dan orang yang memutuskan tali silaturahim terharamkan mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Fahaqqun 'ala kulli muslimin an yatakhallasa min hadhihi sayyati wal musibatil kabirah. Wasil rahamak. Sambung silaturahim engkau. Wartaqi fi darajatil muwasalati, dan tingkatkan derajat menyambung tali silaturahimnya engkau. Fa inna nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah orang yang bersilaturahim itu al-mukafi. Al-mukafi itu menyempurnakan kunjungan. Dia berkunjung kepada kita, kita berkunjung lagi. Paham? Tadi dikatakan di awal pengajian kita, dia datang ke kita bawa apa namanya? Bawa dodol. Kita besoknya Alhamdulillah. Kita besoknya bawa, kemarin tadi dia bawa dodol, kita besoknya bawa geplak.
Habis itu besoknya lagi orang bawa apa? Bawa Allahu Akbar. Bawa yang makan kalau misalnya sambil bernafas pada keluar apa namanya? Sagon. Masya Allah. Kita dikasih sagon. Kemudian habis itu, ya Allah, ente ngerjain anak, ente ngasih sagon, anak lagi ngomong pada keluar. Ya udah kalau begitu jadinya anak kasih kacang. Kenapa? Ente kan giginya nggak ada. Jadi balas dendam, Masya Allah. Artinya itu bukan disebut dengan orang yang bersilaturahim. Jadi orang silaturahim di mana? Alladzi yuruddu ila rahmati mithlaha alladzi a'ta, yaitu menjawab kasih sayang atau silaturahim orang yang sudah orang beri. Dia kasih kita, kita kasih dia lagi. Itu namanya kunjung sana dan kunjung sini. Jadi kalau silaturahim gimana? Walakinnal wasil, namun orang yang bersilaturahim alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha, yang kalau silaturahimnya udah diputusin dia nyambung. Kita udah diputusin silaturahim kita, misal sama paman kita, sama keluarga kita, diputusin, kita tetap datang. Nah, itu top. Ini yang disebut dengan top markotop. Top markotop. Alhamdulillah, saya punya jempol 4, 2 tangan ada 2, di kaki ada 2. Kalau ada 6, saya kasih 6. Cuma serem juga kalau punya jempol 6. Ya Allah, top markotop. Orang benci sama dia, dia kasih misra, dia kasih combro, sampai apa namanya, sampai cabenya juga dikasih. Masya Allah. Hebat gak? Hebat gak? Ada orang benci banget sama kita, kita kasih kopi. Bang, kopi bang. Bang, kopi. Masya Allah. Kira-kira gimana? Dia benci lagi, biarin. Mau dia benci mau gimana, enggak apa-apa. Yang penting ingat, hati kita tidak ada untuk niatan apa? Memutuskan tali silaturahim. Bencinya sih benci banget, benci. Allah Akbar. Jangan masukin hati. Kita benci sama orang, jangan masukin hati, capek. Yang kita masukin hati, kasih sayang, cinta kepada Allah, Rasulullah, sama ulama, sama guru. Masukin hati cinta kita ke guru, Rasul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dimasukin ke hati. Kok yang kita masukin hati benci, jengkel, apa namanya, kotor hati kita. Sayyidatuna Rabi'atul Alawiyah, Rabi'atul Adawiyah, ini Sayyidatuna Rabi'ah, beliau salah seorang waliyah, wali dari kelompok perempuan. Ketika didatangi iblis laknatullah, kemudian ketika itu berwujud iblis, ketika itu senyum Sayyidatuna Rabi'ah. Sayyidatuna Rabi'ah tersenyum. Bagaimana kalau misalnya jamaah perempuan ketemu Pok Cong, atau yang laki-laki lagi zikir ketemu Pok Cong. Pok Cong. Kalau si Pok ini mending, ini Pok Cong. Astagfirullah. Sayyidatuna Rabi'ah enggak marah, enggak benci. Iblis bilang, Rabi'ah, ente enggak benci sama ente? Enggak. Ngapain pakai benci sama ente? Hati anak cinta sama Allah, ngapain pakai benci sama ente? Padahal tuh digoda sama setan. Bagaimana kalau misalnya kita digoda sama orang, dijelek-jelekin sama orang? Kenapa kita harus benci sama dia? Nyakitin hati gak? Kita punya mobil, orang jelek-jelekin kita dengan najis, kemudian najisnya kita taruh mobil. Lucu banget. Orang naruh najis, kotoran ke kita, kemudian habis itu kotorannya kita taruh di rumah kita. Yang aturan dibuang. Buang. Hati kita juga begitu. Orang benci sama kita, jangan pula kita ngebenci dia. Kalau perlu, bang, mau nasi goreng bang? Bang, mau ini bang? Kalau misalnya apa namanya hari raya Idul Adha, kasih. Gitu. Ini kebanyakan orang, masya Allah, Idul Adha nyembelih tidak, enggak, duitnya ada, dia enggak nyembelih, tapi luar biasa
hampir setiap rumah persiapan untuk nyate, untuk beli apa namanya tuh, persiapan sate udah siap, tapi berkorban tidak. Persiapan untuk sate sampai 2 juta, Masya Allah. Aturan bisa buat kambing. Lihat, ketika dia berkorban, kan menjalin silaturahim kepada tetangga yang muslim, kepada kerabat yang jauh, dikasih gitu. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, dia Allah yang Maha memberi, dia juga Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur segalanya, dan mudah-mudahan dengan silaturahim kita corona, bala dan musibah hilang dari bumi pertiwi kita dan dari seluruh dunia. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahil ghafuri lil 'amdi dzil ghururi wal fardi fil umuri wa hamagatil huburi. Assalatullah dawama wa salamuhu tamama ajimama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami as-sabiqan nujumi fi qudwatil marami عجمي يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتبنا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي نودينا خاني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل صون صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إلى لطش الصحب والحمد للإله في البر والتناهي.